Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Evlian Setiawati dengan nomor NIM 20040100077 dari kelas Farmasi 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi permanganometri dan titrasi bromatometri. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah titrasi permanganometri. Titrasi permanganometri adalah titrasi redoks yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu reduktor dalam keadaan asam dengan menggunakan larutan baku kalium permanganat atau KMnO4. Prinsip dasar dari titrasi permanganometri ini dengan melibatkan elektron. KMnO4 sendiri memiliki bilangan Bilox plus 7 yang jika direaksikan akan menjadi plus 2, di mana hal ini terjadi penurunan Bilox pada KMnO4. Dalam titrasi ini juga harus dilakukan dalam keadaan asam. Biasanya asam yang digunakan adalah asam sulfat. Hal ini karena asam sulfat tidak bereaksi dengan MnO4 sehingga tidak mengganggu proses titrasi. Sedangkan jika menggunakan asam lain seperti HCl, HCl sendiri memungkinkan terjadi reaksi dengan MnO4 itu sendiri sehingga akan mengganggu proses titrasi. Maka disarankan menggunakan asam sulfat dalam titrasi permanganometri ini. Tetapi jika ingin menggunakan HCl, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, larutan HCl harus dibuat berlebih. Yang kedua, larutan analit harus dibuat sangat encer. Yang ketiga, dilakukan dalam suhu rendah. Dan yang keempat, proses titrasi harus dilakukan dengan sangat lambat. Tetapi jika ingin praktis, maka dapat menggunakan asam sulfat. Lalu, titrasi permanganometri ini juga digunakan untuk menentukan kadar suatu zat yang bersifat reduktor seperti besi 2, nitrit, asam atau garam oksalat, dan ion-ion lain seperti kalsium, timbal, dan juga seng. Dalam titrasi permanganometri ini tidak diperlukan indikator lain karena KMnO4 sendiri dapat berfungsi sebagai autoindikator, di mana KMnO4 ini dalam keadaan asam dapat berubah atau dapat menunjukkan perubahan warna dari yang berwarna bening menjadi merah muda di akhir titrasinya. Dalam titrasi ini menggunakan larutan baku sekunder dan larutan baku primer. Untuk larutan baku sekunder menggunakan kalium permanganat atau KMnO4, sedangkan untuk larutan baku primer menggunakan natrium oksalat dan asam oksalat. Dalam titrasi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, KMnO4 ini bersifat oksidator kuat sehingga proses titrasi dapat berlangsung dengan cepat. Dan juga titrasi ini tidak memerlukan indikator lain karena KMnO4 dapat bersifat sebagai autoindikator. Sedangkan untuk kekurangannya, KMnO4 ini tidak stabil dalam penyimpanannya sehingga jika ingin digunakan harus selalu dilakukan pembakuan. Lalu KMnO4 juga mudah teroksidasi atau mudah terurai oleh sinar matahari. Maka dalam percobaan titrasi permanganometri ini harus dilakukan pada buret berwarna coklat atau gelap. Kesalahan yang mungkin terjadi dalam titrasi permanganometri ini, yang pertama, percobaan dilakukan dalam waktu yang lama sehingga larutan KMnO4 yang ada pada buret yang terkena sinar matahari akan terurai menjadi MnO2 sehingga titik akhir titrasi sulit untuk ditentukan. Yang kedua, penambahan KMnO4 yang terlalu cepat pada analit yang telah ditambahkan asam sulfat dapat menyebabkan reaksi antara MnO4- dan Mn2+ menghasilkan MnO2 dan juga dapat membentuk peroksida yang dapat terurai menjadi air sehingga titrasi tidak mendapatkan hasil yang seharusnya. Penjelasan yang kedua adalah tentang titrasi bromatometri. Titrasi bromatometri merupakan salah satu
metode oksidimetri atau titrasi langsung dengan menggunakan ion bromat atau BrO3- yang merupakan oksidator kuat direaksikan dengan senyawa yang bersifat reduktor. Prinsip dasar dari reaksi ini adalah reaksi oksidimetri di mana sampel yang bersifat reduktor dalam suasana asam dititrasi langsung menggunakan kalium bromat atau KBrO3 yang akan dirubah menjadi bromida. Dalam titrasi ini diperlukan suatu indikator agar titik akhir titrasi tercapai. Indikator yang digunakan dalam titrasi bromatometri biasanya menggunakan indikator metil merah atau metil orange. Penambahan metil merah atau metil orange ini dilakukan pada awal titrasi atau sebelum titrasi. Jadi ketika metil merah ditambahkan ke dalam larutan atau suatu analit, maka analit tersebut akan berwarna merah, dan yang dalam keadaan asam dititrasi langsung dengan menggunakan KBrO3, maka akan terjadi perubahan warna menjadi kuning. Hal ini terjadi karena Br2 atau bromin yang dihasilkan merusak indikator metil merah sehingga membentuk warna bromin itu sendiri, yaitu kuning. Dalam reaksi ini berlangsung dengan sangat cepat dan juga sehingga terdapat kelemahan pada saat penambahan indikator metil merah. Maka pada saat penambahan indikator metil merah bisa saja atau ada kemungkinan bahwa titrasi atau titik akhir titrasi belum tercapai, sehingga pada akhir titrasi ketika analit akan berubah warna menjadi kuning perlu ditambahkan indikator metil merah kembali agar titik akhir titrasi dapat tercapai dengan sempurna. Jadi ketika analit akan mencapai titik akhir titrasi atau akan berubah menjadi warna kuning, perlu ditambahkan metil merah. Ketika analit ternyata masih berubah warna atau masih tetap menjadi merah, maka titrasi perlu dilanjutkan sampai warna kuning terbentuk secara stabil. Titrasi bromatometri ini digunakan untuk menetapkan senyawa yang bersifat reduktor seperti vitamin C, isoniazid, dan natrium salisilat. Larutan baku atau larutan standar yang digunakan dalam titrasi ini adalah kalium bromat, dan untuk analit yang digunakan adalah senyawa yang bersifat reduktor seperti vitamin C, isoniazid, dan natrium salisilat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.